Shalom, selamat pagi anak-anak semua yang ada di rumah. Apa kabarmu hari ini? Puji Tuhan, luar biasa, haleluya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita bersyukur hari ini kita lagi boleh bertemu bersama lewat ibadah online PAUD Terpadu Kristen Baitul. Dan semua anak-anak di rumah sudah siap untuk ibadah? Mari semua ambil tempat duduk, kita duduk yang manis dan kita akan beribadah bersama. Nah, sekarang kita akan bersaat teduh, kita lipat tangan, kita tunduk kepala, dan kita akan langsung buka dalam doa. Saat teduh dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur kami boleh menikmati kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, anugerah yang terindah yang Tuhan Yesus beri buat kami semua. Kami boleh menikmati nafas hidup, kami boleh menikmati kesehatan, kekuatan yang Tuhan Yesus anugerahkan buat kami. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini kami Tuhan, kami mau beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan Engkau, dan bahkan akan mendengarkan akan cerita firman Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, semua boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Berkati setiap anak-anak di rumah yang pada saat ini akan beribadah bersama-sama. Waktu ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah waktu ini boleh menjadi waktu keberkatan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, saat ini yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita akan mau mendengarkan akan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi kita duduk manis, kita akan berdoa sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Saat ini kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati Injil Indah, ia akan menyampaikan akan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, agar supaya setiap anak-anak yang ada di rumah yang mendengarkan cerita firman Tuhan bisa mengerti, bisa memahami akan setiap cerita Injil Indah pada pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan, berkati Injil Indah, pakai Injil Indah dalam cerita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu
akan siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini Enci ambil dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Sekali lagi, kitab Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Nah, dalam pembacaan Alkitab ini menceritakan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekarang sebelum Enci mau tanya, siapa yang di rumah pernah mengalami sakit? Nah, pasti anak-anak di rumah sudah pernah mengalami sakit ya. Entah itu panas, demam, atau sakit apapun, masuk rumah sakit atau di rumah, yang penting pernah mengalami sakit. Nah, di sini dalam cerita ini menceritakan Tuhan Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Nah, ada seorang anak yang ayahnya adalah pengawal istana. Nah, ketika ayahnya pulang, anak ini dengan sangat gembira, dengan sangat senang menyambut ayahnya ketika pulang. Nah, pada suatu hari ketika ayahnya pulang, dia tidak menemukan anaknya menyambut di depan pintu. Dia merasa ada sesuatu yang terjadi. Akhirnya ketika dia masuk ke dalam rumah, dia mendapatkan anaknya sedang sakit. Wow, betapa sedih hati ayahnya ini atau pengawal istana ini, karena dia melihat anaknya sedang sakit. Dia sudah tidak bisa berdiri lagi di tempat tidur, tidak bisa lagi bermain, tidak bisa lagi bercanda ria dengan ayahnya. Akhirnya ayahnya menjadi sedih, ayah ibunya menjadi sedih. Akhirnya pengawal istana ini keluar untuk mencari Tuhan Yesus. Dengan imannya dia percaya hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan anaknya pada waktu itu yang sedang sakit. Akhirnya dia ke sana kemari mencari di mana Tuhan Yesus berada pada waktu itu. Akhirnya saking sedihnya pengawal istana itu, dia belum menemukan Tuhan Yesus. Nah, ketika dia melihat Tuhan Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya, akhirnya dia berlari. Pegawai istana ini berlari. Dia menemukan Tuhan Yesus dan dia berkata, "Tuhan, tolong, saat ini anak saya sedang sakit. Saya mau minta kepada Tuhan, tolong sembuhkan anak saya." Nah, apa jawab Tuhan Yesus? "Pulanglah, anakmu sudah sembuh." Wow, luar biasa bukan Tuhan Yesus kita? Cuma dengan perkataannya, dia tidak lihat anaknya, dia tidak jamah anaknya, tapi hanya dengan perkataan, "Pulanglah, anakmu sudah sembuh." Dengan iman, percaya, sang pengawal istana pulang ke rumah. Dan dia bersyukur, dia memuji Tuhan. Ketika dia pulang ke rumah, dia mendapatkan anaknya sungguh sudah sembuh. Wow, dia bersyukur kepada Tuhan. "Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menyembuhkan anak saya." Wow, luar biasa kan Tuhan Yesus kita? Nah, anak-anak yang ada di rumah, ketika kita mengalami sakit, di sini Tuhan Yesus mau kita datang kepadanya. Kita apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita meminta kepada Tuhan dengan iman, dengan keyakinan, dengan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya kita disembuhkan, kita dipulihkan dari sakit kita. Nah, biasanya anak-anak
kalau berdoa ada yang suka main-main tidak? Nah, di sini Tuhan Yesus mau ketika kita mau berdoa, karena kita mau bercerita dengan Tuhan, kita harus lipat tangan, kita harus tunduk kepala, tutup mata, berdoa dengan sungguh-sungguh. Pasti Tuhan akan dengar. Nah, seperti iman percaya pengawal istana tadi. Ketika dia percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, meminta kepada Tuhan untuk anaknya disembuh, akhirnya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta kepada Tuhan supaya kita disembuhkan. Dan ingat, kita jangan lupa terus mengucap syukur. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, mungkin kita sedang sakit, atau mungkin kena marah, atau mungkin kena pukul karena berbuat sesuatu, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Mungkin ini suatu pelajaran buat kita supaya jadi anak-anak yang dengar-dengaran, jadi anak yang taat kepada orang tua, kepada kakak mungkin yang ada di rumah, atau kepada oma opa. Kalau di sekolah ada enci-enci dan engku-engku. Kita harus jadi anak yang dengar-dengaran, anak yang patuh dan taat kepada orang tua. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mari kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kita disembuhkan dari sakit, kita dipulihkan dari sakit. Kita berdoa supaya kita jadi anak yang dengar-dengaran, kita berdoa supaya jadi anak yang takut akan Tuhan. Oke, nah sampai di sini Enci punya cerita hari ini, dan kita akan mau tutup dengan doa. Mari semua sikap berdoa, lipat tangan, kita mau tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kami diajarkan untuk senantiasa selalu bersyukur dalam segala keadaan, apapun keadaan kami Tuhan. Meskipun kami dalam keadaan sakit, kami bersyukur, minta kesembuhan, minta pemulihan pada Tuhan dengan hati yang sungguh, dengan iman, percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini senantiasa akan memberkati kami semua. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekarang kita masih memuji Tuhan. Kita mau menyanyi bersama-sama, aku mau ikut Tuhanku. Ayo kita nyanyi sama-sama. Aku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut-ikutan, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan Tuhan, adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Dadah.